Saat ini BPS sedang melaksanakan ground check sensus pertanian 2023. Sebenarnya mengapa harus ada ground check dan bagaimana cara kerja ground check sensus pertanian 2023? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini, dan untuk pembahasan pada kali ini seperti yang saya sampaikan di awal, saat ini BPS sedang melaksanakan ground check sensus pertanian 2023, dan untuk mengetahui kenapa harus ada ground check sensus pertanian dan bagaimana mekanisme kerjanya, jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk poin pertama, kenapa harus ada ground check sensus pertanian 2023? Jadi, ground check sensus pertanian 2023 dilaksanakan itu karena untuk mengground check ya, atau mengkonfirmasi ke responden tentang isian-isian yang memang merupakan anomali. Jadi sesudah kegiatan pengolahan selesai, ternyata hasil pengolahan ada data yang anomali. Data yang anomali itu yang seperti apa sih? Jadi data yang anomali adalah data yang sebenarnya isiannya ada isiannya, tetapi untuk isian itu sendiri tidak wajar dari batas yang ada atau yang berlaku di suatu wilayah, katakanlah seperti itu. Dan mengapa dilaksanakan ground check? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengkonfirmasi ke responden. Jadi petugas yang ditugaskan untuk kegiatan ground check sensus pertanian 2023 akan ditugaskan atau diturunkan ke lapangan untuk mengkonfirmasi rumah tangga pertanian yang dinyatakan anomali tersebut. Jadi dari hasil ground check nantinya bisa diketahui kenapa bisa salah dalam pengolahan tersebut. Jadi kesalahan itu sebenarnya dari mana sih? Apakah memang kenyataannya seperti itu, atau memang ada kesalahan bagi pencacah atau kekeliruan si penginput data atau tim editing coding, itu bisa saja. Tetapi untuk anomali itu sendiri sebenarnya bukan berarti isiannya salah, tetapi ini bisa merupakan rambu-rambu ya, sebenarnya ini betul atau tidak sih, karena tidak ada di batas kewajaran seperti yang saya sampaikan di muka. Jadi perlu diadakanlah ground check. Jadi bisa saja isiannya itu sudah betul, atau bisa saja memang keliru, pencacahnya yang keliru atau pengentrinya yang keliru. Untuk itu perlu diadakanlah yang namanya ground check sensus pertanian 2023. Untuk banyaknya data anomali setiap wilayah, katakanlah setiap kecamatan itu berbeda-beda. Makanya untuk petugas yang diikutkan dalam kegiatan ini pun berbeda. Sebagai contoh, untuk di wilayah kecamatan yang saya tinggal itu terdiri dari 283 rumah tangga pertanian yang dinyatakan anomali. Dan untuk petugas yang diterjunkan dalam satu tim itu ada 5 petugas, di mana terdiri dari petugas lapangan, 2 petugas lapangan berupa mitra, 2 petugas lapangan berupa dari organik BPS, dan 1 adalah pengentri. Dan dari kelima petugas tersebut memang harus turun ke lapangan dengan wilayah tugasnya masing-masing. Adapun daftar QRI itu sendiri, daftar QRI di sini adalah anomali ya, data anomali. Kenapa bisa dinyatakan anomali? Ini ada daftar QRI-nya. Terdiri dari QRI 1 sampai dengan QRI 104. Jadi untuk satu rumah tangga bisa saja ada satu data anomali atau bahkan lebih dari satu data anomali. Dan teman-teman yang ditugaskan sebagai petugas lapangan baik mitra maupun organik BPS itu wajib untuk meng-ground check responden yang ada dalam daftar anomali tersebut untuk konfirmasi bersesuaian dengan daftar QRI atau daftar anomali yang ada pada daftar yang menjadi wilayah tugasnya. Ya, sebagai contoh untuk yang teman-teman lihat pada layar, ini ada pada rumah tangga pertanian di suatu desa. Ada daftar banyak anomalinya, ada 3, kemudian jenis anomalinya di sini ada 2, kemudian anomalinya
terdeteksi di Curie 21 dan Curie 68. Maka untuk mengetahuinya atau melakukan ground check-nya, teman-teman isikan pencacahnya, petugasnya siapa namanya di sini, di sebelahnya, di tulisan pencacah ground check. Kemudian teman-teman lihat di Curie daftar Curie 21 yang menjadi wilayah tugas teman-teman dari nama RTP atau rumah tangga pertanian tersebut. Misalkan tadi ya, ini atas nama Pak Dikun, katakanlah seperti itu. Curie-nya adalah Curie 21 dan Curie 68. Maka kita lihat saja langsung Curie 21. Seperti yang tertera di sini untuk Curie 21 berarti ada pada blok 4. Blok 4 berarti tanaman semusim, yaitu untuk poin R412 dan R416. Di sini tugas dari petugas lapangan yaitu untuk mengecek outlier produktivitas tanaman semusimnya ya. Jadi perbandingan antara volume produksi dibagi dengan luas panennya itu harusnya itu ada di batas kewajaran per kabupaten per komoditasnya, dan itu masuk daftar anomali karena bisa saja ada di bawah dari batas kewajarannya ataupun di atas dari batas kewajaran untuk per kabupaten per komoditasnya. Lalu sesudah mencek dari daftar tabel banyaknya anomali dan banyaknya jenis anomali per ruta, maka teman-teman langsung dibuka di Curie 21-nya untuk tadi contoh yang pertama atas nama rumah tangga yaitu Pak Dikun. Di sini untuk komoditasnya adalah ketimun dengan kode 2428. Di sini untuk Pak Dikun ini memiliki luas panen untuk ketimun 350 dengan volume produksinya adalah 1000. Jadi produktivitas dari isian tersebut adalah 2,86. Sedangkan produktivitas batas produktivitas bawahnya yaitu di sini 0 dan produktivitas batas atasnya untuk kabupaten di mana saya tinggal itu 2,65 yang artinya untuk isian di sini dikatakan anomali karena ternyata produktivitas untuk komoditas ketimun itu ada di atas dari batas atas produktivitas di kabupaten saya tinggal. Maka petugas ground check, petugas lapangan ground check harus melakukan konfirmasi atau melakukan ground check ke Pak Dikun untuk mengetahui di sini volume produktivitas setelah ground check itu ada berapa, kemudian nilai produksinya juga berapa, dituliskan di kolom yang sebelahnya. Kemudian ditulis juga keterangan di pencacah ground check di sini dituliskan nama dari pencacah ground check tersebut. Selanjutnya seperti contoh tadi untuk Pak Dikun juga ada anomali di Curie 68. Untuk Curie 68 itu berarti isian di blok 6 yaitu untuk pengecekan nilai produksinya di sini adalah sangat rendah ya. Jadi disuruh untuk mengground check atau mengkonfirmasi nilai produksinya. Jadi teman-teman lihat saja langsung di Curie 68-nya. Ya, berdasarkan contoh tadi Pak Dikun ada Curie di 68 yaitu untuk sapi potong dengan kode 4104. Di sini tertera total ternaknya adalah 5. Pemanfaatan produksi di sini adalah kodenya 1. Kode 1 kita mengflashback untuk kegiatan sensus pertanian. Pemanfaatan produksi untuk kode 1 berarti produksi seluruhnya untuk dijual. Sudah isiannya adalah pemanfaatnya seluruhnya dijual, jenis produksinya juga 1. Jenis produksi 1 berarti ternak hidup atau berupa dagingnya. Tetapi ternyata nilai produksinya di sini isiannya 0, padahal keterangannya tadi seluruhnya dijual, tetapi kok nilai produksinya 0, ini mengakibatkan anomali. Jadi teman-teman yang bertugas sebagai petugas lapangan ground check atau pencacah lapangan ya, harus untuk kegiatan ground check ini harus mengkonfirmasi apakah benar pemanfaatannya memang seluruhnya dijual. Kalau memang seluruhnya dijual, kenapa nilai produksinya 0? Harusnya ada isian nominal rupiah untuk nilai produksinya di sini. Kemudian jika memang ada, hasilnya nanti dituliskan di ground check nilai produksinya dalam ribuan di sini. Kemudian untuk pencacah ground check diisikan nama dari teman-teman.
Yaitu adalah sebagian contoh bagaimana cara untuk melakukan ground check kegiatan sensus pertanian 2023 ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan semua daftar ruta tani yang masuk dalam daftar anomali yang menjadi wilayah kerja atau wilayah tugas teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat. Silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Salam sukses selalu tentunya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.